Pernah nggak kamu memegang uang kertas, lalu benar-benar melihatnya bukan sebagai alat bayar, tapi sebagai benda, tipis, mudah robek, kalau basah rusak, kalau terbakar hilang. Tapi dengan benda sederhana ini, kita bisa membeli makanan, pendidikan, bahkan menentukan arah hidup seseorang. Pertanyaan sederhana, tapi jarang kita pikirkan. Kenapa uang kertas bisa bernilai? Uang kertas sebenarnya tidak punya nilai dari dirinya sendiri. Ia tidak seperti emas yang bernilai karena fisiknya. Tidak juga seperti makanan yang bernilai karena fungsinya. Nilai uang kertas muncul karena satu hal, kesepakatan. Kita sepakat untuk percaya bahwa kertas ini bernilai. Dan kita percaya karena orang lain juga percaya. Di balik kesepakatan itu, ada negara yang menjamin bahwa uang ini sah digunakan. Inilah yang disebut uang fiat. Nilainya bukan dijamin oleh emas, bukan juga oleh perak, melainkan oleh kepercayaan terhadap sistem. Masalahnya, kepercayaan bukan sesuatu yang permanen. Selama kepercayaan itu ada, uang bekerja dengan baik, transaksi lancar, ekonomi bergerak. Tapi ketika kepercayaan mulai goyah, uang kertas perlahan kehilangan maknanya. Sejarah sudah membuktikan hal ini. Ada masa ketika orang membawa uang dalam jumlah besar, bukan untuk menjadi kaya, tapi hanya untuk membeli roti. Bukan karena uangnya sedikit, melainkan karena nilainya jatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena uang dicetak lebih cepat daripada barang dan jasa yang tersedia. Uang bertambah, tapi hasil nyata tidak. Akibatnya, setiap lembar uang mewakili nilai yang semakin kecil. Inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Dan inflasi sering disalahpahami sebagai sekedar harga naik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah turunnya daya beli. Uangmu tidak hilang, jumlahnya tetap, tapi kemampuannya berkurang. Itulah sebabnya menyimpan uang tanpa pemahaman bisa membuat seseorang merasa bekerja lebih keras. Namun, hidup tidak terasa lebih ringan. Uang kertas pada dasarnya hanya alat tukar. Masalah muncul ketika kita memperlakukannya sebagai tujuan hidup. Kita mengejar angka tanpa memahami apa arti angka itu sebenarnya. Padahal kesejahteraan bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, melainkan apa yang bisa dilakukan uang itu dalam dunia nyata. Uang kertas bukan benda ajaib. Ia hanya simbol dari kepercayaan bersama. Selama kita percaya, ia bernilai. Ketika kepercayaan itu hilang, ia kembali menjadi kertas biasa. Mungkin pertanyaan pentingnya bukan berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita memahami cara kerja uang itu sendiri. Karena di dunia modern, mereka yang memahami uang tidak selalu yang paling kaya, tapi mereka yang tidak memahaminya hampir selalu bekerja untuk yang memahaminya.